Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, kita teruskan. Dan kali ini saya ambil dalam buku kecil 187. Marilah kita berusaha menjadi milik Tuhan secara penuh, dan Dia akan menjadi milik kita seutuhnya. Dan bersama dengan Dia, kita akan memiliki segalanya. Kalau dalam bicara sebelumnya kita bicara tentang Louise de Marillac yang sungguh-sungguh menghayati hidup rohani secara istimewa, surat yang disebutin sekarang kepada seorang pastor, Hugues Perrault, yang di kota Richelieu, yang justru mengeluh karena dia sakit dan dia mau pergi ikut cara berobat dengan air yang khas, dan dia khawatir apakah superiornya akan memberi duit khusus, duit cukup untuk itu. Dan Vincentius selalu dengan senyum, dengan umur berkata, ayo pergilah berobat, yaitu, tapi bukan untuk cari kesehatan, tetapi untuk menyerahkan diri ke tangan Tuhan. Kalau pulang dari upacara dalam air itu belum sembuh, ucapkan syukur juga. Pasti superiormu tidak akan membuat engkau menjadi seorang pengemis di kaki lima. Dia akan memberi kepadamu apa yang perlu, dan juga dia akan memberi kepadamu kesempatan untuk menghayati kaul kemiskinan. Luar biasa surat itu, surat kecil tetapi memberi suatu gambaran tentang Vincentian yang sungguh-sungguh realistik dan tahu senyum, tahu umur. Ini yang bisa barangkali lebih dekat untuk kita daripada tentang Louise de Marillac yang begitu hebat. Kita lebih serupa dengan Hugues Perrault yang selalu kira bahwa saya perlu ini, saya masih kurang itu, superior saya tidak memperhatikan aku, atau untuk orang awam, majikan begini, dalam kerja begitu, selalu merasa ada kekurangan. Bukan mencari kekayaan, bukan mencari hebat dan seperti yang direnungkan tentang orang kikir, tetapi selalu saya kurang alat ini. Apalagi sekarang dengan elektronik, harus ada HP yang sebesar itu, harus punya semua alat lengkap, dan maklumlah untuk bisa efisien. Dan Vincentius berkata, marilah kita berusaha menjadi milik Tuhan, dan Tuhan akan memberi kepada kita yang kita perlu. Dengan ambil contoh dari Hugues Perrault itu, pastor dari kongregasi misi, kita akan merenungkan sedikit bagaimana kita terhadap duit. Uang bisa menjadi suatu tujuan. Kita ingat ini yang godaan dari keluarga Vincentius, godaan dari Vincentius sendiri masuk dalam menjadi imam untuk dapat uang. Sebenarnya sesudah Vincentius mengerti bahwa ini kekeliruan besar, dia pakai uang sebagai suatu alat untuk memungkinkannya membuat segala-galanya yang seharusnya harus kita kerjakan. Suatu cara untuk mengisi dia
akan menolong justru orang kaya untuk mengerti bahwa uang mereka tidak boleh mereka nikmati sendiri, tetapi beri kepada yang lain. Tetapi uang juga bisa menjadi suatu bahaya. Dan inilah sifat hugues Perrault. Saya tidak dapat keterangan tentang siapa orang itu. Surat itu dari 4 Juli 1649 di kota Richelieu, di mana pastor kongregasi misi sudah ditempatkan atas permintaan Kardinal Richelieu. Maka pasti suatu komunitas yang tidak berkekurangan apapun, karena sudah ada penderma, sudah ada yang secara resmi mengakui mereka, itu tidak lain dari Perdana Menteri dari kerajaan. Tetapi toh dia masih merasa ada kekurangan ini, ada kekurangan itu. Saya tidak bisa melemparkan batu pertama kepada Hugues Perrault karena saya juga begitu. Saya juga selalu ada kurang buku ini, ada kurang alat itu. Saya kalau mau buat kerja ini, apakah mobil saya cukup, apakah rumah saya bisa menerima tamu, dan selalu ada tidak puas dengan yang ada, tidak mau menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan mempersiapkan untuk kita. Karena ini penyelenggaraan ilahi. Memang saya bukan orang yang cari duit atau suka duit, tidak. Saya bukan orang yang kikir, tidak. Tapi orang yang selalu mengeluh, merasa superior saya tidak memperhatikan, superior saya begitu. Harap jadi tidak langgar yang saya katakan sekarang, nanti saya akan ditegur. Maka perlu kita justru mengatasi itu. Hugues Perrault pasti sakit. Dia cari akal sendiri untuk mendapat kesehatan dan mengharapkan bahwa superior akan memberi duit secukupnya, karena perlu kalau soal misalnya berobat dengan air yang ada suatu kekuatan untuk penyakit-penyakit, misalnya ada di Dax, di tempat dekat kelahiran Vincentius yang terkenal pada waktu itu. Dax, nama aslinya dalam bahasa Latin adalah aqua, yaitu air. Sejak zaman Romani, sejak ke Gallia atau yang akan menjadi Prancis diduduki oleh orang Romawi, orang dari Roma itu suka datang ke Dax untuk berobat. Dan sang Hugues Perrault yang merasa bahwa ini daerah Vincentian lah, dia mau ke sana, dan ongkosnya apakah superior mau. Dan kalau nanti kembali dan merasa kurang sehat, kurang berhasil, dia akan mengeluh lagi. Maka Vincentius berkata, kembalilah dengan hati senang. Berobat, hasilnya atau tidak, bukan masalahmu. Ini kehendak Allah yang pasti memberi yang paling baik. Kalau kita ingat keadaan Louis de Marillac yang justru terus menerus sakit tetapi tidak pernah mengeluh,
Kalau kita juga lihat bahwa Vincentius dalam 20 tahun terakhir selalu mengalami kesulitan dengan kakinya, dengan yang disebut demamnya, demam kecilnya, yaitu semacam penyakit yang terus menerus datang, tetapi justru tidak mengeluh karena dia serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita boleh mohon supaya kita sehat, dan inilah yang dikatakan Vincentius juga kepada Hugues Perrault, pergi supaya melaksanakan kehendak Allah yang penuh kasih, tetapi pergi bukan untuk memaksa Allah mengabulkan permohonanmu untuk hidup enak-enak. Ini kaul kemiskinan, sesuatu yang selalu ditonjolkan oleh Vincentius, karena memang disitulah rahasia hidup rohani, lepas dari diri sendiri. Kita dengar dari Vincentius sendiri, dia harus belajar itu, karena bukan sesuatu yang timbul begitu dari surga. Belajar tentang hal itu dengan menderita. Waktu dia cari untuk hidup mewah dan hidup gampang-gampang, dia dapat beberapa tempat macam biara yang kalau menjadi orang di situ akan dapat duit, dan Allah yang penuh umur juga buat bahwa setiap kali gagal. Dia kira, oh sudah saya dapat, tapi sesudah itu waktu pergi ke tempatnya, lihat bahwa dia sudah ditipu, tempatnya begitu tidak menguntungkan. Baru sesudah dia berhenti dari cari itu, dia menemukan yang hidup rohani yang benar. Dan kita bisa lihat betapa sering dalam segi keuangan dia berada dalam keadaan yang paling mencemaskan. Waktu perang, waktu ada wabah pesta, waktu rumah di Salazar, rumah induk, tidak ada cukup untuk hidup. Waktu harus menerima semua orang rohaniwan yang datang untuk konferensi hari Selasa, ratusan, dia tidak mau pungut apapun dari mereka, harus cari uang untuk itu. Tetapi justru cari uang sebagai alat, bukan cari uang demi uang, bukan sesuatu yang justru akan membuat dia sibuk. Dia cari dengan berkata, pasti Tuhan akan beri. Itu juga untuk kerja imam-imam di Afrika Utara, di mana mereka sebenarnya mau membayar semacam tebusan untuk budak-budak, dan kadang-kadang ditipu. Di situ juga ada orang yang memakai duit itu bukan dengan tujuan yang sebenarnya. Ada satu yang menjadi konsul di Alger yang justru berkali-kali ditipu, sampai seorang bruder dari kongregasi misi, sampai akhirnya harus ditariknya karena boros. Tetapi toh selalu uangnya sebagai alat untuk mengangkat orang miskin dari keadaan mereka dan memungkinkan mereka menjadi manusia, menjadi orang, bukan
untuk mencari kesenangan dan enak-enak, tetapi berjuang. Tidak pernah kemiskinan dalam arti ekonomi bisa dianggap sebagai cita-cita. Ini sesuatu yang harus dilawan. Tetapi kemiskinan rohani, yaitu lepas dari ikatan pada duit, inilah rahasia untuk terbuka bagi sesama, rahasia untuk menjadi sungguh-sungguh Vincentian. François d'Assise, Francisco dari Assisi sudah menghayati kemiskinan, tetapi beda dengan ala Vincentian. Untuk Franciscus dari Assisi lebih demi dirinya sendiri, hidup dengan mengemis, hidup dengan, untuk Franciscus demi membantu sesama. Ada bedanya antara dua spiritualitas itu. Saya dengar bahwa pernah Vincentius menjadi anggota ordo ketiga dari Fransiskan sebelum menjadi orang yang dirikan kongregasi misi. Semangat Fransiskus ada dalam Vincentius, tetapi yang diarahkan secara sangat beda untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, untuk membuat mereka lepas dari kebudakan kemiskinan tanpa membuat mereka budak dari duit. Suatu keseimbangan yang tidak gampang. Kita masa sekarang dalam kapitalisme liberal, dalam konsumerisme, kita pasti lebih dekat dengan Hugues Perrault daripada dengan Luis de Marillac atau Vincentius, apalagi kita jauh barangkali dari Franciscus Assisi, tetapi ini perjuangan kita menggosongkan diri. Kemiskinan yang benar-benar jadilah sungguh-sungguh milik Allah, dan dia akan berada sepenuhnya untuk kita, dan dengan dia kita akan tidak berkekurangan apapun yang sebenarnya kita perlu, bukan yang sebenarnya kita mimpi atau harapkan.